Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Diva Sulalah dari Program Studi Sistem Informasi kelas SIG. Di video ini, saya akan mereview tentang layanan layar aplikasi dihubungkan juga dengan TCP dan UDP, dan prinsip kerja HTTP dan email. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Telah banyak inovasi teknologi yang kini hadir di tengah masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah internet. Adanya internet berhasil menunjang aktivitas sehari-hari manusia. Beberapa peralatan teknologi seperti smartphone, tablet, pemutar audio digital, dan komputer mampu terhubung dengan sumber jaringan internet. Selain itu, ada banyak jenis-jenis jaringan komputer yang mampu menghubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi. Karena semakin canggihnya teknologi tersebut, penting bagi kita untuk mengerti bagaimana sebuah aplikasi itu tersusun, mengirim, dan menggambarkan sebuah pesan yang dikirim dan terima antar jaringan. Dengan demikian, di video ini akan dibahas mengenai macam layanan yang terdapat di layar aplikasi, bagaimana proses komunikasi layar aplikasi dengan transport, alur proses dari protokol HTTP dan email, dan alur proses dari protokol SMTP, IMAP, dan POP. Macam layanan yang terdapat di layar aplikasi. Layanan pada layar aplikasi. Layar aplikasi merupakan interface antara manusia atau user dan jaringan data. Layar ini menyediakan antarmuka antara aplikasi untuk berkomunikasi dan layar lain di bawahnya. User membangkitkan data dan layar aplikasi mengawali untuk pengiriman data. 3 layar paling atas pada OSI model yaitu aplikasi, presentation, dan session mendefinisikan fungsi dari TCP/IP layar aplikasi. Beberapa protokol yang sering digunakan pada layar aplikasi adalah HTTP, FTP, TFTP, IMAP, DNS. Setiap layanan pada layar aplikasi mempunyai protokol yang berbeda-beda. HTTP. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk request atau response. Ketika klien yang biasanya menggunakan web browser mengirim request ke web server, HTTP akan menentukan tipe pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. HTTP berfungsi untuk menjawab antara klien dan server dan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di host yang jauh. Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu klien mengirim kode permintaan atau request. FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah sebuah protokol internet yang merupakan standar untuk pentransferan berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet world. FTP menggunakan protokol TCP port 21. FTP berfungsi untuk melakukan download dan upload berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Perintah-perintah FTP dapat digunakan untuk mengubah direktori, mengubah modus transfer antara biner dan ASCII, mengunggah berkas komputer ke server FTP, serta mengunduh berkas dari server FTP. Kemudian ada TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. TFTP adalah protokol sederhana untuk mentransfer file, dan protokol ini telah diimplementasikan ke dalam User Datagram Protocol atau UDP, di mana UDP tersebut digunakan untuk melakukan booting komputer seperti halnya router jaringan komputer yang tidak memiliki perangkat penyimpanan data. Protokol ini kini masih digunakan untuk mentransfer berkas-berkas kecil antara host di dalam sebuah jaringan, seperti halnya ketika terminal jarak jauh thin client lainnya melakukan proses booting dari sebuah host jaringan atau server. Selanjutnya ada IMAP, atau Internet Message Access Protocol. IMAP adalah protokol standar untuk mengakses email dari server. Lebih kompleks daripada POP3. IMAP berfungsi untuk memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, menghapus pesan email yang ada. Tidak seperti POP, ketika user terhubung dengan server yang menggunakan IMAP, pesan mail akan didownload ke aplikasi klien. Pesan aslinya akan tetap disimpan pada server sampai dihapus secara manual. Users melihat salinan pesan menggunakan email client software. Contoh layanan pada IMAP yaitu adalah email. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name Service. Protokol DNS didefinisikan sebagai layanan otomatis yang mencocokkan dan mengubah sebuah nama domain dengan alamat IP dari jaringan. Komunikasi pada protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut message. Format message ini digunakan untuk semua tipe query klien dan respon server, pesan error, dan kiriman dari kumpulan berkas berupa informasi antar server. Server dan DNS menyimpan tipe resource yang berbeda-beda yang digunakan untuk menentukan sebuah nama. Berkas ini berisi nama, alamat, dan tipe berkas.
Beberapa tipe berkas antara lain yang pertama yaitu A. Alamat IP for and device, NS, nama server yang otoritatif, quote A, atau alamat IPv6 and device, dan NX atau berkas log pertukaran email. Selanjutnya ada client server. Dalam client server model, perangkat yang meminta informasi disebut client dan perangkat yang menanggapi permintaan disebut server. Client dan server proses berada dalam application layer. Dimulai dengan client yang merequest data ke server yang kemudian direspon dengan mengirimkan satu atau lebih kembali ke client. Protokol layer aplikasi mendeskripsikan format dari request dan respon antara client dan servers. Protokol application layer menggambarkan format dari permintaan dan respons antara client dan server. Selain transfer data aktual, pertukaran ini juga mungkin membutuhkan informasi kontrol seperti autentikasi pengguna dan identifikasi file data yang ditransfer. Yang terakhir yaitu peer-to-peer. Selain klien atau server model untuk jaringan, ada juga model peer-to-peer. Peer-to-peer jaringan melibatkan dua bentuk yang berbeda, yaitu desain peer-to-peer jaringan dan aplikasi peer-to-peer atau P2P. Kedua bentuk memiliki fitur yang sama tetapi dalam praktik kerja yang sangat berbeda. Pada jaringan P2P, dua atau lebih komputer saling terhubung dengan jaringan dan dapat melakukan sharing resource tanpa harus menggunakan server khusus. Tiap end device yang terhubung, atau disebut dengan peer, dapat berfungsi sebagai server maupun juga sebagai klien. Diasumsikan ada sebuah komputer sebagai server untuk satu komunikasi data, namun pada saat itu juga komputer tersebut berfungsi sebagai klien untuk komunikasi yang lain. Beberapa aplikasi P2P menggunakan sistem hibrida, di mana pembagian sumber daya yang terdesentralisasi tetapi indeks yang menunjukkan lokasi sumber disimpan dalam direktori terpusat. Proses komunikasi layar aplikasi dengan transport. Layanan lapisan transport. Layanan protokol transport sendiri yang utama ada dua, yaitu TCP/IP dan UDP. TCP/IP sangat reliable, artinya semua layanan dijamin sampai dia menerima hasilnya dan ada tanda buktinya, serta data secara keseluruhan nantinya adalah connection oriented, atau nantinya data tersebut akan diurutkan, lalu dapat dikirim ulang apabila data tersebut tidak dapat diproses, meskipun akan ada delay. Oleh karena itu, TCP/IP dapat menjamin integritas data. TCP/IP menentukan format dan mengontrol informasi yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi jaringan. Protokol layer ini digunakan baik oleh perangkat asal maupun tujuan saat sessions komunikasi. Agar komunikasi dapat berhasil, protokol layer pada kedua perangkat host haruslah cocok. Lalu selanjutnya ada UDP. Tetapi UDP ini jarang digunakan karena dia bersifat unreliable, atau tidak ada informasi data terkirim atau tidaknya. Contohnya pada saat streaming. Pada streaming tidak bisa diulang manual dari awal hingga data streaming lengkap. Maka dari itu, UDP termasuk connectionless oriented, atau tidak ada konsep pengurutan. Proses komunikasi transport. Dalam proses komunikasi transport membutuhkan integritas data, waktu, throughput, dan keamanan. Layer aplikasi memiliki integrasi terkait dengan layer di bawahnya. Ketika disampaikan klien transport, data itu akan disampaikan dengan utuh. Semua data akan sampai ke klien. Harapannya juga bisa mentolerir data yang hilang. Alur proses dari protokol HTTP dan email. HTTP atau HTTP. HTTP adalah protokol layer aplikasi yang fleksibel dan digunakan untuk request atau respon. Ketika klien mengirim request ke web server, HTTP akan menentukan tipe pesan yang digunakan untuk berkomunikasi. Berikut adalah tipe pesan yang sering digunakan oleh HTTP. Yang pertama adalah GET. Klien mengirimkan pesan GET ke web server untuk meminta halaman HTML. Yang kedua adalah POST, mengupload data files ke web server seperti data form. Yang ketiga adalah HEAD, yang didapatkan di GET, informasinya akan dituliskan di HEAD. Dan yang keempat adalah PUT, untuk uploads, resources atau konten ke web server, misalnya seperti gambar. Meskipun HTTP merupakan protokol yang fleksibel, HTTP memiliki kekurangan pada keamanannya. Pesan request membawa informasi ke server dalam bentuk teks normal yang dapat dibaca oleh siapapun. Selain itu, respon dari server juga mengirim pesan tanpa enskripsi. Cara kerja HTTP yaitu yang pertama, klien akan membuat sebuah sambungan. Kemudian, klien akan mengirimkan permintaan dokumen ke web server. HTTP server kemudian akan memproses permintaan klien dan menunggu respon dari server. Setelah itu, web server merespon permintaan tersebut dengan kode status data dan selanjutnya akan menutup sambungan ketika selesai memproses permintaan. Email. Email adalah sarana pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan pesan elektronik antar jaringan. Pesan email disimpan pada database di mail servers.
Pengguna email berkomunikasi dengan mail server untuk mengirim dan menerima pesan email. Mail server juga berkomunikasi dengan mail server yang lain untuk mendistribusikan pesan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Seorang pengguna email tidak berkomunikasi secara langsung dengan pengguna email yang lain, tetapi jadi untuk dapat saling berkirim pesan, keduanya bergantung pada sebuah mail server. Email mendukung 3 protokol terpisah untuk beroperasi, yaitu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Post Office Protocol atau POP, dan IMAP. Layer aplikasi memproses email untuk dapat dikirimkan dengan menggunakan SMTP. Klien menerima email, namun harus menggunakan satu dari 2 protokol layer aplikasi ini, yaitu POP atau IMAP. Alur proses dari protokol SMTP, IMAP, dan POP. 3 protokol terpisah untuk beroperasi. Yang pertama adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Ketika klien mengirim email, klien SMTP melakukan proses untuk dapat terhubung dengan server SMTP yang dilakukan menggunakan well-known port 25. Setelah koneksi dibuat, klien kemudian mengirim email ke server melalui koneksi tersebut. Ketika server menerima pesan, server akan meletakkan pesan pada akun lokal jika penerimanya ada pada jaringan lokal, atau server akan menuliskan pesan ke mail server yang lain. Nah, ada kemungkinan mail server tidak aktif atau sibuk saat pesan dikirim, tetapi SMTP akan menahan pesan tersebut saat menyala atau tidak sibuk. Server akan mengecek antrian dari pesan dan akan berusaha untuk mengirimkan pesan tersebut. Jika pesan tetap tidak terkirimkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pesan tersebut akan dikembalikan ke user dan ditandai menjadi pesan yang tidak dapat dikirim. Protokol selanjutnya adalah Post Office Protocol atau POP. POP digunakan aplikasi untuk menerima pesan mail dari mail server. Nah, dengan POP, pesan mail akan didownload dari server ke klien dan kemudian menghapus pesan tersebut dari server. Ini merupakan cara POP beroperasi secara default. Server memulai layanan POP dengan pasif mendengarkan port 110 pada TCP untuk client connection request. Ketika klien ingin menggunakan layanan ini, klien akan mengirimkan request untuk meminta koneksi TCP dengan server. Ketika koneksi sudah terjadi, maka server POP akan membalas dengan pesan greeting. Klien dan server POP kemudian bertukar perintah dan merespons sampai koneksi diputus atau ditutup. Nah, protokol yang terakhir adalah IMAP. Ketika user terhubung dengan server yang menggunakan IMAP, pesan email akan didownload pada aplikasi si klien. Pesan aslinya akan tetap disimpan pada server sampai dihapus secara manual, dan user akan dapat melihat salinan pesan menggunakan email client software. Di sini, user akan dapat membuat sistem hierarki file pada server untuk memudahkan dalam pengorganisasian file dan penyimpanan email baru. Struktur file pada server juga akan diduplikasi pada sisi klien. Jadi, ketika user ingin menghapus pesan mail, maka server akan melakukan proses sinkronisasi dan menghapus pesan tersebut pada server. Sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.